Jadi ada beberapa yang memang menjadi faktor kurang maksimalnya dalam pembelajaran atau praktek yang dilakukan di sekolah kami, khususnya jurusan teknik kendaraan ringan, di mana kita memiliki keterbatasan dari sarana prasarana seperti itu. Karena memang untuk mendapatkan sarana dan prasarana tersebut itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi seperti yang paling mendasar dari kendala di sekolah kami itu adalah unit mobil. Karena dasar dari sebuah teknik kendaraan ringan adalah mereka harus mempunyai suatu unit mobil langsung untuk praktek anak-anak, di mana anak-anak bisa melihat langsung bahwa inilah real dari suatu kendaraan. Nah, kita punya Ford Lancer Pak tahun 97 ya, itu sudah mungkin dikatakan tidak layak jalan ya. Tapi kita belajar dari keterbatasan, kita tidak patah semangat, kondisinya pun sebenarnya memang sudah tidak masuk kategori. Bahkan di dalam uji kompetensi pun itu sebenarnya sudah hampir ditiadakan ya. Kita hanya mencoba memaksimalkan apa yang kita punya di Ford Lancer 97 ini. Bahkan bisa dilihat kondisi bannya, engine-nya. Kemudian kita juga punya dua stand engine. Yang pertama adalah stand engine dari Suzuki L1000. Ya setidaknya walaupun tidak memenuhi standar, itu masih bisa dipakai oleh sekolah kami. Memindahkan persneling bahasanya ya. Bisa pindah gigi 1, 2, 3, atau yang terbaru sekarang ada namanya transmisi matic, benar sekali. Tapi sayang kita belum punya transmisi matic. Jadi satu engine atau satu stand engine kita kumpul bareng untuk seperti itu. Nanti teknisnya tinggal bagaimana kita mensiasatinya dari keterbatasan ini agar bisa maksimal. Tapi memang tidak dipungkiri dengan alat yang masih ketinggalan dan sarana seperti ini sangat-sangat sulit untuk mengikuti perkembangan otomotif khususnya di dunia pendidikan. Biasanya kalau untuk itu ada standar ya dari pemerintah itu sendiri untuk standar yang digunakan kepada anak, yang kita ketahui bahwa memang perkembangan otomotif ini kan berjalannya pesat ya. Mulai dari seperti layaknya elektronik ya. Ketika kita punya yang karbu, mereka sudah keluar dengan yang EV, kemudian VVTi, PPTi dan lain sebagainya. Memang yang seperti itu bukan sekolah yang mengadakan, memang ada acuan khusus di mana setiap satuan pendidikan pun harus berkolaborasi, dia harus update bahwa memang ini loh yang dibutuhkan oleh dunia otomotif yang dengan sesuai perkembangan zaman. Untuk dampak sudah jelas ya, karena memang ada standarisasinya untuk seperti ujian. Kemudian ketika anak itu tidak mengupdate atau sekolah tidak mencoba upgrade sarana dan prasarana, nanti ketika anak ini lulus, anak ini akan kaget gitu. Di sekolah mereka mendapatkan yang seperti ini, ternyata di pasaran luas, di dunia kerja, perkembangannya sudah sangat jauh. Kalau untuk ujian itu sangat ada kesulitan ya, karena kita di dalam salah satu syarat ujian ada cara ya, ada instrumen, bukan cara, instrumen yang ditentukan oleh pemerintah, dinas pendidikan khususnya, bahwa alatnya ini, standarisasinya ini, sekolah mana yang tidak memiliki atau tidak memenuhi maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ujian kompetensi mandiri. Seperti dengan kata lain, kita harus menginduk ke sekolah lain. Nah, untuk menutupi hal tersebut ya biasanya kita menyewa mobil untuk kegiatan tersebut. Ini sangat memberatkan, sedangkan kita juga tahu bahwa siswa kami adalah bukan dari kalangan orang-orang atas, hanya dari menengah ke bawah. Jadi untuk seperti itu sih lebih detailnya agak sulit sebenarnya untuk menjalankannya. Bahwa kita sangat antusias gitu, apalagi anak-anak ya, ketika anak-anak melihat mobil datang, mereka wah sangat excited gitu ya. Tapi di balik excited mereka percaya nggak percaya, ini bener nggak sih sekolah kita dapat gitu, karena selama ini kan kita cuma ya seperti yang lain sebagainya gitu. Apalagi ketika tadi kita demonstrasikan, kita lihat kepada anak bahwa kita memang dapat transmisi, dapat scanner gitu kan, baru kita tunjukkan bahwa kita dapat mobil, kemudian mobilnya pun kita cutting ya sesuai dengan kebutuhan
praktek gitu, karena untuk otomotif biasanya kita sebutnya dengan cutting body supaya transparansi, karena memang ada beberapa materi yang dapat digunakan seperti itu engine ya, kemudian power window dan lain sebagainya. Untuk alhamdulillah kita dapat bantuan ini sangat-sangat sesuai dengan kebutuhan. Bukan hanya kebutuhan sekolah ya, memang karena di dalam kurikulum pun ada standar pendidikan yang harus dimiliki oleh suatu sekolahan. Nah, semua yang kita dapatkan ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan ya. Mulai dari unit mobil, ini sudah yang memang sangat memenuhi standar, kemudian scannernya sudah yang memenuhi standar, maupun unit transmisi yang kita terima. Jadi kita mendapatkan 3 bantuan yang memang sangat-sangat membantu sekolah kami dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan jika berbicara kesesuaian ini sangat-sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan terutama di sekolah kami. Kali ini kita berkunjung untuk menyelenggarakan program dari GIAS, yaitu GIAS Educare, yang merupakan program yang selalu kita selenggarakan sebelum jelang dari pameran GIAS, yang mana setiap tahunnya kita adakan di daerah Kabupaten Tangerang, yang tujuannya memang lebih ke pendidikan, khususnya di industri otomotif. Kita sudah jalan beberapa tahun dan juga jalan bareng juga dengan pihak Astra Finansial yang selalu mensupport kita, dan juga dengan pihak Dompet Duafa. Harapannya kegiatan ini memberikan dampak yang positif, yang bermanfaat, karena sebagai pameran otomotif di Indonesia yang terbesar, kami juga memiliki tanggung jawab untuk dapat memajukan industri otomotif khususnya di dunia pendidikan. Alhamdulillah rasanya program yang dijalankan ini tepat sasaran gitu ya, dan mudah-mudahan nanti bisa membawa sekolah SMK Pustek Tiga Raksa ini menjadi sekolah yang semakin baik, guru-gurunya semakin semangat terus, siswa-siswanya bisa belajar dengan lebih baik lagi, dengan kualitas pembelajaran yang semakin relevan dengan perkembangan zaman gitu ya. Kita bisa saksikan bersama bahwa masih banyak keterbatasan dari masyarakat yang memang membutuhkan peran-peran kita, peran-peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia untuk pelajar dan masyarakat Indonesia. GIAS juga kan bekerja sama dengan Dompet Duafa, dan kemarin kita dihubungi bahwa kita mendapatkan bantuan di Dompet Duafa, yang alhamdulillah kita mendapatkan 1 unit mobil beserta alat-alat bengkel. Saya berterima kasih kepada Dompet Duafa, GIAS, serta Astra Finance yang alhamdulillah kita diberikan bantuan berupa alat-alat bengkel yang pastinya sangat bermanfaat untuk kebutuhan kita, dan memberikan semangat juga untuk siswa-siswa belajar lebih baik lagi, dan untuk guru-guru supaya lebih kreatif lagi dalam mengajarnya. Semua bantuan yang kita terima dapat dimanfaatkan dengan maksimal, khususnya di sekolah kami. Jadi sangat menunjang proses pembelajaran, di mana anak bisa mendapatkan banyak ilmu dari alat yang kita terima. Saya pribadi sih berharap kegiatan seperti ini sangat mulia, terus-menerus berjalan, bukan hanya ke sekolah kami, tapi ke berbagai sekolah lagi yang memang benar-benar membutuhkan. Saya mewakili sekolah dari SMK Pustek Mitra Tiga Raksa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada program GIAS Educare 2025 yang disponsori oleh Astra Finansial, dan juga terima kasih juga kepada Dompet Duafa selaku CSR partner yang sudah berjibaku membantu program bantuan ini mulai dari awal sampai titik ini. Semoga apa yang telah diberikan bantuan ini kepada sekolah kami menjadi satu kebaikan dan juga memajukan pendidikan khususnya di Indonesia. Kemudian sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh seluruh baik dari GIAS Educare 2025, Astra Finansial dan juga CSR support dari Dompet Duafa menjadi satu kebaikan untuk kita semua. Terima kasih.